Selain itu juga anak yang lahir prematur sangat rentan memiliki permasalahan dalam gangguan penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Disability and Parent Health, saya Safarudin dari Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Apakah orang yang menggunakan kacamata termasuk tunanetra? Itu dapat diketahui, tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan. Kita datang ke optik, kemudian diukur, kemudian tahu berapa jarak penglihatan kita yang masih tersisa, dibuat kacamata. Begitu kita pakai, maka kita bisa melihat tanpa harus kita menyesuaikan diri. Sehingga orang yang menggunakan kacamata itu tidak dapat dikatakan tunanetra. Tunanetra sendiri terbagi dua, ada yang blind, ada yang low vision. Untuk blind, mereka tidak memiliki sisa penglihatan atau mereka hanya memiliki persepsi cahaya, sehingga mereka hanya tahu siang atau malam. Untuk low vision ini masih memiliki sisa penglihatan, tapi hanya sedikit dan masih membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya penyebab dari tunanetra. Untuk penyebab tunanetra ini saya bagi menjadi dua, sebelum lahir dan setelah lahir, prenatal dan postnatal. Untuk prenatal ini biasanya ketika masih dalam kandungan. Yang pertama seperti terjatuh ketika hamil. Ketika jatuh biasanya ada saraf-saraf yang dalam pembentukan saraf mengalami gangguan. Kemudian penggunaan obat-obatan biasanya ini akan memberikan efek samping terhadap janin. Selanjutnya adalah kondisi ibu. Kemudian ada juga penyebab lain dari asap rokok. Asap rokok yang masuk ke paru-paru itu akan mengurangi oksigen ke dalam tubuh. Nah, dalam tahap perkembangan janin itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, untuk prenatal ini juga ada virus yang menyerang anak pada saat masih dalam kandungan. Nah, itu beberapa penyebab dari prenatal sebelum kelahiran. Selanjutnya, postnatal di sini pada saat kelahiran. Pada saat kelahiran ada juga masalah-masalah yang terjadi seperti lamanya proses persalinan, kemudian penggunaan alat-alat dalam membantu proses persalinan seperti vakum. Itu juga mempengaruhi anak. Kemudian kita mengetahui usia golden age, tumbuh kembang anak yang sangat penting, sehingga kalau bisa anak jangan sakit. Nah, itu sama pentingnya pada saat anak masih dalam kandungan. Semua saraf-saraf otak anak berkembang pada usia 0-5 tahun sangat cepat, sehingga ketika anak sakit dan itu akan mempengaruhi kesehatan anak. Mungkin salah satunya juga akan mempengaruhi pada tingkat penglihatannya. Kemudian kecelakaan. Kecelakaan ini bisa pada kepala yang mempengaruhi saraf mata, kemudian ketika benda-benda asing yang terkena mata, itu juga dapat mempengaruhi penglihatan anak. Dan penyebab lainnya seperti katarak, glaukoma, dan lain sebagainya, itu beberapa kasus yang menjadi penyebab gangguan penglihatan. Selain itu juga anak yang lahir prematur sangat rentan memiliki permasalahan dalam gangguan penglihatan karena belum matangnya organ-organ tubuh pada usia sebelum kelahiran atau 9 bulan. Kemudian ciri-ciri tunanetra identik dengan dua. Yang pertama kacamata hitam, yang kedua tongkat. Sehingga seseorang yang menggunakan tongkat dan kacamata hitam biasanya kita identikan dengan tunanetra. Ini untuk memberikan informasi kepada orang-orang normal lainnya bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Kemudian ciri-ciri dalam pembelajarannya, anak ini biasanya melihat dengan jarak lebih dekat pada ukuran huruf normal atau 12 poin. Dia tidak dapat melihat dalam jarak 30 atau 40 cm, sehingga dia melihat dengan jarak dekat sekali, hanya sekitar 5-10 cm. Kemudian dia membutuhkan alat bantu. Alat bantu ini menggunakan kaca pembesar, sehingga kacamata itu sudah tidak mampu lagi menolong mereka untuk melihat huruf yang lebih kecil. Penggunaan kaca pembesar ini seperti loop ataupun juga kaca pembesar khusus untuk membaca. Dalam penggunaan alat tulis, mereka menggunakan reglet dan stylus. Biasanya kita dapat melihat di tempat-tempat umum ada orang yang menggunakan guide ataupun juga pendamping. Nah, di sini pendampingnya biasanya orang normal. Mereka biasa pergi berdua dan dibantu. Selain itu, kita juga dapat mengenali ini tunanetra dari bola matanya sendiri. Biasanya bola matanya itu akan bergerak-gerak, tidak teratur, berwarna putih pada bagian mata tengahnya. Biasanya juga ada ciri-cirinya yang
tertutup ataupun juga berair, sementara dia nggak bisa dibuka. Itu ciri-ciri fisiknya. Dalam perilakunya, biasanya mereka untuk melihat benda itu dengan jarak lebih dekat. Kemudian mereka juga membutuhkan alat bantu lain dalam proses pembelajarannya seperti braille dan juga kaca pembesar. Tulisan braille berbeda dengan tulisan kita. Untuk membuat tulisan braille mereka membutuhkan stylus dan riglet. Stylus penanya dan riglet adalah alas untuk mencetak dari tulisan braille itu sendiri. Yang braille tadi biasanya digunakan untuk tingkatan total atau blind. Yang low vision mereka masih dapat melihat tapi sangat sedikit sekali kemampuan ataupun juga tingkat ketajaman penglihatannya, sehingga membutuhkan bantuan kaca pembesar. Selain itu juga mereka membutuhkan rekaman suara untuk membantu mereka mengulang-ulang pelajaran dan juga materi. Saat ini, seiring berkembangnya zaman, sudah banyak aplikasi ataupun juga alat-alat teknologi yang membantu mereka dalam belajar, seperti penggunaan pembaca layar, sehingga mereka dapat membaca tulisan normal ataupun juga tulisan pada umumnya menjadi suara, dan mereka juga bisa mendapatkan informasi dari buku-buku normal lainnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada pertanyaan ataupun juga saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.